Sekarang aja ini saya masih mau pergi, mau cari uang mbak. Kalau masalah finansial aku nggak berani ikutan, karena kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga gitu ya, kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin ya enak ya tinggal diskusikan bersama. Terus rasanya kalau memang dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan, kan nggak di kan ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya, nggak dipindahin, rumahnya ada gitu, jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih gitu. Anakku juga sekarang tuh deket banget sama Opa Gio ya. Nah mungkin kedekatannya sekarang seperti apa sih, karena melihat kan dari Ruben sendiri sempat yang komentar di sosmed juga yang sama Bunda akhirnya berdua, yang dengan bawa anak-anak apa segala macam gitu, isi konten-kontennya. Mungkin Uncle sendiri seperti apa? Kalau dibilang deket banget ya sebatasnya teman kerja. Jadi kalau misalkan kita lagi ada kerjaan bersama bareng, aku belum pernah pergi bareng gitu ya, biar bagaimanapun aku ini adalah adik dari Ruben dan uncle dan paman dari Salia, Tania dan juga Beta. Jadi posisi aku di sini adik ipar dari Sarwenda, jadi posisiku akan tetap di sini. Jadi aku akan berdiri buat ponakan-ponakan. Fokusku sekarang ya lebih ke ponakan aja. Kalau mau ketemu si Wenda pun aku jarang pergi berdua gitu ya, rame-rame nggak apa-apa, pasti barengan sama ponakan. Tujuannya pasti utamanya itu. Nah kan, SW semalam finally for the first time live. Walaupun live jualan ya, tapi itu kan at least dia sesuai dengan apa yang dia plan untuk kedepannya ketika di podcastnya Densu. Karena di podcast Densu kan dia ngomong, kedepannya saya akan coba untuk live mandiri gitu kan, dengan produk-produk ya bagus tanpa si Ono ya, si Saraheo ya kan. Dan ya good, maksudnya gitu dong, maksudnya live tidak akan seburuk yang seperti kamu pikir gitu kan. Walaupun SW juga mengakui sebenarnya waktu di live awal ini dia agak deg-degan, nggak tahu bakal seperti apa impactnya gitu. Tapi ada effort ya, kita hargain aja sih sebenarnya, ya kan. Dan walaupun Dokci mengharapkan sebenarnya sih di live itu ada komen-komen interaksi dari fans ya, tapi ternyata berakhir banyaknya emoticon ya. Very tipikal sih sebenarnya, kayak JO juga ya, adanya RO juga kalau live kan juga banyak emoticon ya. Tapi kebanyakan emoticon dari fans yang berbentuk hati ya kan. Dan ya udahlah, there is always gonna be first. Dan intinya kita besar dari netizen, ujung-ujungnya kita juga akan namanya harus melakukan interaksi, sosialisasi, dan kembali lagi ke netizen yang telah membesarkan kita. Itu sebenarnya harus dilakukan dari kemarin ini, ya kan. Mudah-mudahan live-live berikutnya ada interaksi komen-komen seperti kalau di live KRO kan, kalau jualan ada komen-komen real ya, bukan emoticon gitu. Dan ya bagus juga di live-nya banyak apresiasi dari fans ya, gifts gitu kan, support berupa emoticon-emoticon yang ciri khasnya pengikutnya SW. Ya good, lanjutkan. Jangan takut lagi namanya untuk berinteraksi sama fans ya, sama netizen, karena itu perlu untuk selalu menyambung ya. Jadi biar stigma apa di masyarakat sebenarnya tidak akan selalu kecapnya mau ngomong apapun tidak akan didengar. Nah kali ini kan jadi setidaknya ada pengecualian, ada kacamata yang bisa kita untuk pertimbangkan, untuk kita lihat, untuk kita langsung tanyakan, ada interaksi mungkin ke depannya gitu. Oke, good. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. La ilaha Dan sebelumnya Ruben pernah sakit parah. Sebelumnya sakit parah. Kita lihat. Enggak, kamu. Aku pasti sebelum badan aku basahin di kepala dulu. Habis sampoan, ini, kok ini darah banyak banget. Darah dari tahap.
Darah. kayak orang keguguran tau. Ini paha itu darah sekental-kental itu enak gak ada? Akhirnya karena aku gak mau nutupin lagi dari dia, aku bangunin lah dia mau teriak-teriak sama awalnya gak mau kasih tahu, gak mau kasih tahu apa yang udah terjadi itu gak mau kasih tahu karena aku gak mau bikin dia panik karena aku mainnya lebih banyak waktu di rumah. Aku teriak-teriak, Wenda kaget gitu, tenang ya. Iya, gitu-gitu lah. Iya, aku kaget dong. Dia teriak-teriak kaget dong bangunnya. Kaget lihat apa nih? Wah, kamu makan yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku cari ya. Cariin kapas, cariin asal. Gue ngerasa nggak perih. Orang udah kena air nggak ada apa-apa, tapi dari tadi muncul banyak. Dia nggak cuma ketawa berarti. Cerita dari sebelum ini sudah ada kejadian-kejadian aneh, makanya kita semua bersyukur ya. Bersyukur bahwa sekarang sudah sehat si ayah. Dan sebelumnya ada cerita juga di beberapa podcast. Yang pertama kali Persis. sakit kepala. Sakit kepala, badan yang lebih kayak perasaan kita udah dikertekin ya. Jadi kayak pengen dikertekin mulu. Oh, nyeri sendi ya? Iya, sini nih. Kan di tulang belakang kan, di sini nih. Kan Mams sudah bilang tadi mandi air garam, tepok-tepok sini nih guys. Ini nih tempat masuknya, ini. Ya kan? Di sini nih Say, pakai air garam Rukia. Ya, sini dulu ubun-ubun. Lubang-lubang ya, semua lubang. Muka ini. Ini kalau dikeluarin tuh dari sini nih. Terus ini dikeluarin di sini nih. Nah. Ini titik-titiknya nih. Ngumpetnya di situ, terus di sini nih. Sama di sini. Itu memang ngumpetnya di situ, dia suka di badan kita, kayak rumah, kayak dia nongkrong gitu. Lucu ya. Aneh ya, kalau yang nggak tahu tuh kayak nggak percaya. Maaf ya, Kak Ruben, kan banyak yang tanya, kenapa kakak kok tidak langsung ke rumahnya aja untuk menemui anak-anak? Gini, saya datang langsung, ya. Kita tahu anak kita tuh dari kecil kayak apa, ya. Kita tahu wataknya kayak gimana. Jadi di situasi yang kayaknya dia juga masih berpikiran tentang ayahnya berbeda, itu bukan di situ solusinya. Tapi saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi bagaimana prosesnya rumah itu waktu mau dibuat, bagaimana saya harus gitu loh. Ada apa? Ya kan dalam proses pembangunan rumah pertama itu kan kita udah, rumah itu kan kita tahu. Nanti di sini, ini letaknya di sini kan. Itu kan ke memori lagi dong. Trauma. Iya, pasti. Sebentar Kak Ruben, maksudnya yang kita bahas kan ingin sekali ketemu anak. Ya, bukan bahas mengenai rumah dan trauma tentang rumah itu. Loh, enak-enaknya lo ngomong. Kan sebelum-sebelumnya, Kak Ruben kan juga pernah kan jemput Tania dan Thalia di rumah itu, datang ke rumah. Seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya tunggu di depan rumah saja di mobil kan? Nanti Tania dan Thalia yang samperin ke Kak Ruben kan? Itu belum trauma ya?